aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba, mari
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku bertahan, Kau harapan, aku sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Marilah kita tetap mengucapkan syukur karena di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita sebelum menyembah Dia, kita menyiapkan hati kita di dalam doa pribadi secara teduh di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Mari jemaat kita datang saat ini meresponi panggilannya. Kita mau sembah dan tinggikan Tuhan. Messiah still and all alone.
shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Kristus yang telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah mati buat setiap kami. Dan jiwa kami rindu memuji Engkau Tuhan. Menaikkan pujian hanya bagi-Mu. We praise You our God. Let our soul we sing to You Lord. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God, we praise You, Lord. Oh, praise the name Of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya, kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan yang menebus kami. Karya penebusan-Mu membawa kemenangan atas dosa dan maut. Segalanya telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. We give thanks for all of You done, Lord. Dan kami rindu Tuhan hidup kami yang telah Engkau ubahkan, diperbaharui dari hari ke hari. Kami tidak menjadi beku karena keadaan, tapi kami tetap teguh di dalam Engkau, bersama Roh Kudus di dalam hidup kami. Hingga mata kami hanya tertuju kepada Yesus yang memimpin kami di dalam iman, dan yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18 berfirman, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendasarkan ibadah kita pada saat ini, pada pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hey.
di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Serukan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama pujikan. Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Ya Yesus, Kaulah pemenang. Mari tinggikan Dia. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku Tuhanku pemenang, Raja pemenang, segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang hebat. Amin. Cuma dipersilahkan duduk kembali.
masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, Kata jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari segenap hati pujikan. Kini aku percaya, ini yang kami percaya Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama. Kini aku berserah Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hidup kami di tangan-Mu. Sejak kami lahir sampai pada akhirnya, Engkau sudah selalu memperhatikan kami. Sehingga apapun yang terjadi pada kami hari ini, kami tahu kami di tangan Bapa yang baik. Kami tidak pernah ditelantarkan. Kami tidak pernah dilupakan. Kami punya Allah Tritunggal yang mengasihi kami begitu dalam, sehingga mengkaruniakan anaknya mati untuk kami, bangkit mengalahkan maut dan dosa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami sekarang menyiapkan hati untuk mendengarkan kehendak-Mu, mendengarkan suara-Mu. Karena kami tahu kami nggak mampu Tuhan tanpa firman-Mu, kami nggak mampu Tuhan tanpa janji-Mu, kami nggak mampu Tuhan tanpa terang-Mu. Tolong kami supaya menyiapkan hati kami, hidup kami, pikiran kami, rindu untuk diubahkan, rindu untuk dibenahi lagi. Supaya kami serupa dengan Kristus. Mampukan hamba-Mu Tuhan yang lemah terbatas berdosa ini, sehingga dapat memberikan firman Tuhan dengan jelas, Injil-Mu benar-benar diperjelas, dan kuasa Kristus, kasih Kristus kami bisa nikmati bersama hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk menerima firman-Mu, menikmati firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, jemaat rek dan simpatisan dimanapun Bapak Ibu berada. Iya, senang sekali saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semua bisa kita hadapi bersama Tuhan, amin. Kalau hari ini Bapak Ibu sehat, itu benar-benar adalah anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini kurang sehat, apalagi karena COVID, itu bukan aib, karena memang situasinya semua terdampak. Kemarin pada waktu ada seorang jemaat tanya, Bapak, saya lagi narik disinfektan, itu yang Bapak kasih dapat di mana? Saya sudah cari-cari, nggak ketemu, habis semua. Dan sepertinya itulah kata-kata yang sering kita dengar hari-hari ini ya Bapak Ibu ya. Rumah sakit penuh, ruang gawat darurat tutup menolak pasien, mau tes ngantri, obat sulit, vitamin habis, tangki oksigen langka. Dan yang terakhir tentang oksigen itu sebenarnya ironis ya Bapak Ibu ya, di satu sisi karena kan namanya oksigen, kalau kita pikir-pikir harusnya kan tersedia, gratis, tetapi somehow sulit didapatkan. Hari ini kita mengalami hidup yang penuh sesak. Nggak cukup, semua serba habis, nggak ada yang tersisa lagi. Dan semua orang hidup untuk menjaga keamanan dirinya sendiri atau keamanan keluarganya sendiri. Di zaman pandemi segala sesuatu sepertinya antara langka banget, mahal banget. Hanya beberapa orang yang dapat mengaksesnya atau habis, sudah nggak ada lagi. Kosong Pak, kosong Bu. Sehingga kita hidup hari ini merasa tertekan tanpa harapan. Tetapi saya percaya this is still God's world. Hari ini masih dunianya Tuhan kita. Allah Tritunggal masih berkuasa. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang percaya dalam Kristus Yesus, kita masih adalah umat Allah. Kita masih adalah anak-anak Allah, maka kita dipanggil untuk hidup berbeda, membawa harapan, membagi apa yang Tuhan sudah berikan untuk mereka yang kekurangan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Maka mari Bapak Ibu saya undang kita buka di dalam kitab Ulangan ayat 19 sampai kitab Ulangan 24 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Oke? Ulangan 24 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, Ulangan 24 itu berisi daftar perintah Tuhan kepada bangsa Israel di tanah perjanjian. Dan kalau Bapak Ibu membaca seluruh pasal itu, benang merahnya adalah
keadilan bagi sesama. Di mana yang kuat mempedulikan yang lemah, yang kaya membagi dengan yang miskin. Itulah sebuah masyarakat atau society yang indah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, teks kita hari ini mengajarkan kehendak Tuhan lebih khusus untuk kaum yang dianggap paling lemah, paling rentan, yaitu sudah diulangi 3 kali ya, orang asing, anak yatim, dan janda. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, saya kasih sedikit lagi konteksnya lebih jauh. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel pada saat penulisan kitab Ulangan, mereka itu akan masuk ke tanah perjanjian. Dan masuk di tanah perjanjian akan ada orang-orang Israel yang diberikan porsi tanah atau ladang. Maka orang yang biasa punya kekuatan atau punya uang itu tergantung punya tanah apa tidak, begitu ya kurang lebih. Karena jika seseorang mempunyai ladang, maka dia punya sarana untuk mendapatkan penghasilan dengan bercocok tanam. Dia bisa menikmati tuaian hasil bumi ladangnya dia, atau dia bisa jual hasil panennya untuk mendapatkan uang dan sumber daya yang lain. Nah, berbeda dengan para pemilik tanah atau juragan ini gitu kan ya, ada kelompok-kelompok orang yang tidak mendapat porsi ladang atau nggak punya tanah. Mereka juga nggak punya anggota keluarga yang dapat mensupport mereka, seperti anak yatim atau janda. Mereka minim sekali kekuatan sosial ekonominya, yaitu yang disebutkan di sini orang asing, anak yatim, dan janda. Nah, by the way, Bapak Ibu, orang asing di sini bukan orang yang nggak dikenal. Siapa itu orang asing? Bukan ya. Orang asing di sini maksudnya adalah orang yang non-Yahudi gitu ya. Orang bangsa lain yang tinggal di tanah perjanjian bersama dengan orang Israel. Mungkin kalau zaman sekarang itu, zaman modern itu seperti para pengungsi ya. Ada perang di negaranya, dia mengungsi ke negara lain, dia menjadi seorang pengungsi atau refugee. Nah, ini kurang lebih orang asing itu mirip-mirip lah ya dengan para pengungsi. Kesamaan dari ketiga kelompok orang ini adalah mereka ini orang yang hidup kemungkinan besar di bawah garis kemiskinan, mereka harus bergumul untuk nafkah hidup sehari-hari, dan jika ada sedikit saja goncangan sosial seperti kelaparan, banjir, pandemi gitu ya, mereka tidak bisa survive. Karena pada zaman itu tidak ada seorang presiden atau seorang menteri yang memberikan bansos, tidak ada BPJS, tidak ada jaminan sosial yang dapat berperan sebagai safety net atau jaringan pengaman sehingga mereka bisa selamat, nggak ada. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat Tuhan memberi perintah untuk bangsa Israel, aku ingin engkau memperlakukan mereka seperti ini. Kita lihat ya Bapak Ibu langsung saja di ayat yang 19. Yang pertama adalah apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Nah, seberkas itu kumpulan hasil panen yang diikat, seperti buntelan gandum gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau itu kelupaan, kamu ngangkat ada yang ketinggalan satu, biarkan. Apalagi yang Tuhan inginkan. Ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, jangan engkau periksa dahan-dahannya lagi. Jadi saat biasa untuk mengambil pohon hasil buahnya itu pakai semacam tongkat kecil, dipukul-pukul, buahnya jatuh semua kan. Nah, yang jatuh itu yang diambil. Jangan diperiksa lagi masih ada nggak ya, masih ada nggak ya, nggak usah. Gitu. Dan yang terakhir, ayat 21, apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Konsep yang kurang lebih sama, sisakan hasil panen atau hasil bumi kepada orang-orang yang paling lemah. Ada seorang jurnalis dari Amerika, dia pernah menulis sebuah buku, Tahun Hidup Secara Alkitabiah, gitu. Year of Living Biblically. Dia itu mencoba untuk benar-benar hidup sesuai kata Alkitab seharafiah mungkin. Dan begitu dia sampai di hukum ini, ya hukum kalau dalam bahasa Inggris itu gleaning ya, memungut gitu ya. Dia berpikir, oh gitu ya, oke saya akan coba mempraktekkan dalam hidup saya. Saya mau melakukan eksperimen sosial gitu ya kan. Ini esensinya itu kan apa sih? Kalau ada barang berharga jatuh, dibiarkan gitu kan ya. Jadi kalau saya tiba-tiba nggak sengaja jatuhin uang,
Ya udah biarin aja, itu bukan milik saya lagi, itu kehendak Tuhan, siapapun yang ngambil itu rezeki dia gitu. Jadi beneran dia coba Bapak Ibu, untuk beberapa hari dia muter-muter di New York, dan dia bilang, aduh beberapa hari ini saya nggak ada nih uang yang jatuh gitu ya. Tapi kemudian suatu hari waktu dia mengeluarkan dompetnya $5 jatuh ke tanah. Kemudian si jurnalis ini melihat, mau diambil, langsung dia, oh iya aku ingat aku sedang mencoba untuk melakukan ini, ada barang berharga jatuh, ya sudah dibiarkan. Dan saya berjalan, kata si jurnalis, I keep on walking gitu ya. Biasanya dia bilang kalau di New York City ada $5 itu sudah cukup 5 menit ludes gitu ya, apalagi udahlah lupakan saja. Tetapi pada saat dia jalan Bapak Ibu, baru 5-6 langkah, ada seorang wanita teriak-teriak di belakang, permisi pak gitu. Kemudian dia menoleh, ini uangnya jatuh gitu kan ya. Kemudian si jurnalis bilang, oh nggak apa-apa, itu loh bukan, ini kan punya bapak, bukan, itu bukan punya saya, loh saya lihat jatuh dari kantong, enggak, bukan, sudah. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Kemudian dia mengambil kesimpulan, repot ya, saya coba ikut Tuhan kok malah jadi pembohong gitu. Mungkin uangnya yang jatuh kurang besar, kalau $100 mungkin langsung habis. Nah bukan itu Bapak Ibu, esensi perintahnya bukan kalau barang jatuh dibiarkan, bukan ya. Esensi perintahnya di sini adalah bahwa Tuhan sedang mendidik bangsa Israel untuk menyisakan sebagian hasil bumi kepada mereka yang kekurangan. Allah menghendaki orang-orang pilihannya menjadi bangsa yang murah hati, yang penuh belas kasihan. Tapi kalau kita pikir ya, untuk mereka yang mendengarkan ini, mereka pasti mungkin bingung ya. Saya sudah kerja keras, saya sudah jaga ladang, saya sudah mencoba untuk memelihara semua pohon zaitun, kebun anggur, tapi kok saya harus membagikan atau menyisakan. Tuhan sedang mengajarkan mereka untuk memiliki belas kasihan, untuk tidak kikir, untuk tidak tamak. Karena bagaimanapun juga namanya beramal, berbelas kasihan, bermurah hati, memberi, membagi, itu baik dan mulia, itu meringankan penderitaan orang yang kesusahan, paling tidak jangka pendek. Tetapi Bapak Ibu di sini Alkitab sebetulnya jauh lebih daripada itu. Esensi dari perintah ini, kalau kita lebih perhatikan teksnya, ada dua selain tentu saja beramal ya. Perhatikan kata-kata yang diulangi, itulah bagian, itulah bagian, itulah bagian. Dengan kata lain, hasil panen tadi di matanya Tuhan itu adalah milik atau jatah mereka yang kekurangan. Tanahnya bukan milik mereka, oke? Tanahnya milik Tuhan sih, tapi Tuhan mempercayakan kepada sang pemilik tanah atau orang Israel itu. Tetapi orang yang kekurangan, di sini orang miskin, orang asing, yatim dan janda, mereka berhak mendapatkan porsi atau sisa dari hasil panen itu. Maka kalau orang pemilik tanah ini tidak menyisakan, bukan saja dia orang pelit gitu ya, bukan saja dia nggak mau beramal, tetapi sebetulnya di mata Tuhan sudah ada ketidakadilan. Maka esensi pertama di sini adalah keadilan. Ada seorang hamba Tuhan, Tim Keller, dia pernah berkata demikian mengenai kondisi dunia kita. Ada pembagian harta dan kesempatan yang tidak merata di dunia ini. Maka jika Anda sudah dipercayakan harta di dunia dan tidak membagikannya kepada sesama, ini kalimat yang cukup menusuk ya. Hal ini bukan saja kekikiran, bukan saja kamu itu pelit, itu bukan masalah pelit, gak pelit. Ini kamu sudah berlaku tidak adil. Karena pada kenyataannya hari ini orang miskin bisa miskin belum tentu salah dia. Bisa jadi karena dia dilahirkan atau dalam kondisi yang seperti itu. Orang kaya, orang kaya bisa sukses bukan karena dia juga. Bisa jadi karena keluarganya, kesempatan yang lebih banyak. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti mengapa ini dikatakan ketidakadilan. Pada saat yang punya lebih tidak membagi, itu tidak adil. Karena semua berasal dari Tuhan. Esensi yang pertama tentang perintah ini adalah keadilan. Sangat berlawanannya dengan mungkin etos kerja kita. Kita mungkin berpikir, loh saya udah bekerja banting tulang, kan
Harusnya saya yang menikmati kerja keras saya, kenapa mesti bagi-bagi gitu toh? Bapak Ibu, tidak ada yang keliru dengan kerja keras. Nggak salah Bapak Ibu ambisius, efektif, mengejar profit, nggak salah. Kecuali saat kita mengejar semuanya itu, semuanya diperjuangkan dengan cara mengorbankan sesama. Apalagi mengeksploitasi yang lemah. Kadang-kadang kita ini sebenarnya serakah, tapi kita menutup kata serakah dengan nilai yang luhur, yang kita ngomong nggak serakah kok ambisius, nggak serakah kok aku efektif. Salah satu cara tahunya adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Apakah kita mengorbankan mereka yang sedang kekurangan? Gak usah jauh-jauh, bukan hari ini kita bisa melihat banyak contohnya. Demi mengejar keuntungan, di saat beredar obat palsu, ya kan? Vitamin palsu, vaksin palsu. Padahal semua orang sedang kesulitan. Harga naik, gak karuan, ya kan? Itu bukankah itu contoh? Kita menyedot dan mengisap sebanyak mungkin jatah sesama demi memperoleh lebih banyak daripada yang kita perlukan. Maka betul kata seorang tokoh, dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk keinginan semua orang. The world is enough for everyone's need, but it's not enough for everyone's greed. Gitu ya. Cukup kalau untuk kebutuhan semua orang, tapi kalau semuanya serba serakah, tamak, dan mau yang dia mau, maka tentu saja ada yang kekurangan dan itu perlakuan yang tidak adil. Kemudian Bapak Ibu perhatikan selain keadilan ya, perhatikan cara orang asing, yatim dan janda ini mengambil hasil panen. Mereka tidak disuruh untuk nunggu, ya kan? Perhatikan, jangan kau ambil. Tuhan berkata kepada pemilik tanah, jangan diambil, biarkan. Maksudnya supaya diambil sendiri, ya kan? Oleh mereka yang kekurangan ini. Sehingga cara mereka mendapatkan uang atau dapat bertahan hidup itu masih dengan cara mereka dapat mempertahankan harga diri mereka. Mereka harus bekerja. Tuhan di sini memberikan kesempatan untuk mereka bekerja, bukan meminta-minta, bukan nungguin dikirimin cek dari pemerintah, bukan bahkan menjual diri, bukan. Jadi ini adalah kesempatan mereka bekerja sendiri, ada namanya penghormatan, dignity. Ya, Bapak Ibu, namanya memungut itu bukan pekerjaan yang ringan by the way ya. Coba bayangkan ya, ladang sudah dituai, ada sisa sedikit gitu kan ya. Kemudian kita harus masuk mengambilnya. Aktivitasnya kira-kira apa? Coba bayangkan. Gak pernah kan memungut-mungut, saya juga gak pernah sih. Tapi saya coba bisa membayangkan pasti perlu menunduk gitu kan ya. Harus berlutut, minimal kan harus ini mencari berkas dan pasti nggak banyak kan, namanya juga sisa gitu kan ya. Jadi harus cari pelan-pelan, sulit. Setelah diambil berkasnya nih masih layak apa enggak, jangan-jangan sudah diinjek sama apa gitu kan ya. Kemudian kita sambil bawa kantong panas terik begitu. Nah, salah satu contoh yang menunjukkan ini bukan pekerjaan yang ringan, di kitab Rut kita tahu salah satu aplikasi yang terjelas dari perintah ini adalah Rut ya. Dia dikatakan Rut terus sibuk dari pagi, seketika pun ia tidak berhenti. Menggambarkan ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi semua orang bisa melakukannya. Seorang wanita seperti Rut bisa melakukannya. Maka inilah hasil esensi yang kedua Bapak Ibu dari perintah Tuhan. Ada penghormatan. Orang yang kekurangan adalah ciptaan Tuhan yang bernilai dan berharga. Tidak hanya itu, kitab Ulangan menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang membela dan mengasihi anak yatim, janda, orang asing. Enggak cuman memperhatikan loh, membela, mengasihi. Wow. Karena kalau kita berani jujur, pada saat kita mempunyai lebih, kita cenderung menghakimi mereka yang kekurangan. Kita menganggap mereka lebih inferior. Kita berpikir, aku bisa, kok mereka nggak bisa. Oh pasti malas, oh pasti boros, oh pasti bodoh misalnya gitu, oh pasti jahat, bisa jadi.
Padahal sebetulnya kita tidak pernah tahu situasi mereka. Yang pasti kita dipanggil untuk menghargai mereka yang kekurangan. Karena saya percaya Bapak Ibu, salah satu keindahan perintah Tuhan ini tidak hanya mengangkat martabat orang kaya kekurangan, tetapi juga menyelamatkan orang kaya atau orang yang punya tanah dari kesombongan. Karena biasa kalau orang itu, nih kamu hidup, kalau aku nggak bagi kamu mati. Wah, sombong kan? Merasa dia punya kendali atas hidup orang lain, betul ya? Kalau aku nggak, kalau kantor aku tutup, kamu nggak makan loh. Wah, seperti itu. Tapi di sini Tuhan akan mengatakan tidak sih. Orang yang kekurangan, mereka bisa hidup. Bukan karena kamu, hai orang kaya. Bukan karena kamu, hai yang punya kuasa. Tetapi karena mereka bekerja. Karena mereka dikasihi dan dibela oleh Tuhan. Maka untuk yang pemilik tanah atau yang orang kaya di sini atau orang yang memiliki lebih, tugas kita, panggilan Tuhan adalah kita menghargai yang kekurangan. Kita menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Tidak hanya kasih uang, tapi kasih kesempatan. Itulah yang namanya wealth creation, ya, penciptaan kesejahteraan yang sejati. Sedangkan yang kekurangan dihargai, dinilai, dikasihi. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu di sini, meskipun sepertinya perintah ini asing atau sulit dilakukan atau mungkin zaman ini bagaimana meninggalkan, kan nggak praktis ya. Masa saya meninggalkan uang saya di jalan seperti yang jurnalis tadi, tentu bukan itu. Tuhan tidak memberikan instruksi tanpa motivasi. Ada motivasi atau dasar dari perintah Tuhan di sini. Mengapa perlu melakukan ini? Mengapa perlu menyisakan bagi mereka yang kekurangan? Dasar yang pertama saya rasa Bapak Ibu, karena ada berkat tersedia. Mengapa perlu menyisakan? Karena ada berkat Tuhan. Ayat 19b berkata dengan jelas, jangan engkau ambil itu bagian mereka, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Untuk Tuhan, di mata Tuhan, pada saat kita memperhatikan yang kekurangan, ternyata itu sesuatu yang sangat serius, sampai-sampai Tuhan menjanjikan berkat. Salah satu ayat yang unik buat saya adalah Amsal 19 ayat 17 yang berbunyi demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Kita bisa bikin Tuhan utang sama kita gitu ya. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ada sebuah keluarga sedang makan malam. Kemudian mereka ngobrol mengenai ibadah gereja tadi pagi. Ini sebelum masa pandemi gitu ya. Yang anak laki-laki komen, "Pak, hari ini khotbahnya bikin ngantuk. Bosen banget." Gitu. Terus kakaknya nambahin, "Iya, bosen banget, Pak. Nggak cuman khotbahnya membosankan, pengen ngantuk, itu yang main musik banyak salahnya, yang nyanyi di fales." Kemudian si mama juga ikutan, "Iya nih Pak, tadi juga mama di sekolah minggu, wah Meme nggak diperhatikan gitu ya. Sedikit sekali guru-gurunya, orangnya yang pada nggak ramah semua, ngomel gitu." Sehingga akhirnya si papa menjawab, "Udahlah, jangan banyak komplain. Mau gimana lagi? Ya itulah yang kita dapatkan. Wong papa kolektor cuma kasih Rp1.000. Apa pelajarannya? Kalau ibadah jelek, jangan salahkan hamba Tuhan, salahkan kolektormu." Bukan Bapak Ibu, bukan ya. Saya rasa cerita sederhana ini mengajarkan bahwa kadang kalau kita ngomong tentang kepentingan kerajaan Allah, memberi bagi yang kekurangan, ya, memberi untuk isu-isu yang sosial, kadang-kadang ada beberapa dari kita mungkin kita curiga memberi gitu loh. Kita memberi yang minimum saja, gaji UMR saja gitu ya. Kita membatasi jumlah yang kita bagi. Kita curiga dulu, kita jaga-jaga dulu. Kita terjebak dengan yang namanya scarcity mindset kelangkaan sumber daya. Kita berpikir, dan saya juga kadang sering jatuh dengan mindset ini, semua itu serba kurang. Kita harus bersaing, harus berebutan. Tapi inilah kenyataannya Bapak Ibu, semakin kita merasa kurang, semakin kita serakah. Dan semakin kita serakah, semakin
kita memastikan keamanan bagi diri kita sendiri. Dan itu berarti sesama kita yang jadi korban. Semakin merasa kurang, semakin serakah. Semakin serakah, semakin mengamankan diri. Dan semakin mengamankan diri, biasanya orang lain yang jadi korban. Kita harus ingat, kita punya Bapa yang murah hati. Saat kita membagi, Tuhan tahu cara memelihara kita. Saat kita memberi, Tuhan tidak akan melupakan kebutuhan kita. Saya rasa inilah arti berkat di sini, Bapak Ibu. Berkat Tuhan di sini adalah pada saat kita membagi, Tuhan akan memelihara kita. Pada saat kita memberi, Tuhan gak akan lupa dengan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Seperti kata seorang hamba Tuhan, orang yang ingin jadi kaya gak akan pernah merasa cukup. Tetapi orang yang ingin jadi berkat tidak akan kekurangan. Dan saya mau katakan amin. Bapak Ibu, kalau Anda ingin jadi berkat, saudara tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan buat Bapak Ibu, saudara. Itu dasar yang pertama. Alasan kedua, mengapa perlu menyisakan bagi mereka yang kekurangan adalah pengalaman diselamatkan Tuhan. Pengalaman diselamatkan Tuhan. Setelah ayat 19 sampai ayat yang ke-21, Allah memberikan perintah, kemudian di ayat yang 22 memberikan dasarnya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, sejarah bangsa Israel melibatkan pengalaman menjadi orang asing, foreigner gitu ya. Abraham misalnya, dia pernah menyebutkan dirinya sebagai orang asing dan pendatang. Bapak-bapak leluhur bangsa Israel seperti Ishak, Yakub, Yusuf pernah disebut sebagai orang asing. Dan puncaknya tentu saja adalah pada saat bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Karena pada saat itu status mereka nggak punya apa-apa, ditindas, dipermalukan, no dignity, ya tidak dihormati sama sekali. Karena mereka orang asing di negeri orang yang dieksploitasi. Tetapi dalam keadaan yang sangat terpuruk seperti itu, Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Sekarang mereka sudah bebas. Gak cuma bebas, diberikan tanah perjanjian. Gak cuma dikasih ladang, Tuhan mengikat dirinya sebagai Tuhan atas mereka. Mereka menjadi umat Allah. Indah sekali kasih karunia yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Pengalaman mereka yang serba kekurangan, tetapi diselamatkan Tuhan, seharusnya membuat mereka berbelas kasihan kepada orang lain yang bernasib sama. Atau kita punya peribahasa di Indonesia ini, jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Pada saat kita menahan berkat yang Tuhan beri, sebetulnya kita sedang mengalami amnesia rohani. Kita lupa siapa kita. Kita lupa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh kaya dan berhasil di dunia. Tetapi ingatlah, tanpa Kristus, sebetulnya kita orang miskin yang tidak berdaya secara rohani ya. Tanpa Kristus, kita nggak bisa apa-apa. Nah, mungkin hari ini kita tidak merasa seperti itu ya. Kan kita bisa beli baju, kita bisa beli makan enak, kita punya mobil, punya rumah. Gimana nggak punya apa-apa? Punya semua gitu kan. Tapi kita lupa, sebetulnya kita itu pengemis kalau kata Martin Luther. Martin Luther pernah berkata di akhir hidupnya, we are beggars, this is true. Kita semua itu pengemis, ini faktanya. Di hadapan Tuhan kita tuh nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, kita orang berdosa. Kita semua pengemis, dan hanya Yesus yang punya roti. Dialah roti kehidupan. Kita sudah dikenyangkan oleh keselamatan, oleh belas kasihan Tuhan. Sekarang kita yang sudah kenyang, yang tahu dulu lapar, kita bergerak untuk mereka yang kelaparan. Kita ingat bagaimana Tuhan sudah menolong kita
sudah mengangkat kita, memelihara kita. Nah, sekarang kita melihat mereka yang bernasib kekurangan. Kita melihat bukan dengan penghakiman, kita melihat bukan dengan merendahkan, kita melihat dengan belas kasihan. Dan kita mengulurkan tangan kita, karena Tuhan sudah mengulurkan tangan kepada kita. Tanpa gratitude ini, tanpa rasa syukur kepada Tuhan ini, mungkin kita memberi hanya setengah-setengah atau tidak sungguh-sungguh. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang cukup buat kita. Alasan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa perlu menyisakan bagi mereka yang kekurangan, adalah sebetulnya sederhana, taat. Ketaatan. Jadi ada berkat, ada pengalaman, dan yang terakhir ketaatan atas perintah Tuhan. Karena ayat 22b ditutup dengan kata-kata, diulangi, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini, atau melakukan hal ini. Kalau tadi saya bicara tentang beramal, orang kalau beramal itu kan memberi secara sukarela, ya kan? Boleh memberi, boleh tidak memberi. Dan beramal atau kasih persembahan atau berdonasi itu baik, itu mulia, itu diperlukan apalagi hari-hari ini. Tetapi sifatnya masih sukarela. Beda loh sama yang terjadi di Ulangan 24. Ini bukan himbauan, ini bukan nasihat, tapi ketetapan Allah. Atau dengan kata lain, memperhatikan mereka yang kekurangan bukanlah opsional atau tambahan, tetapi sebuah bagian esensial dalam kekristenan. Saya ulangi, memperhatikan mereka yang kekurangan bukanlah pilihan, bukanlah tambahan seperti ekstra kredit di kampus gitu ya, tetapi bagian esensial dalam kekristenan. Nah, kita nggak boleh salah sangka ya, bukan berarti, jadi yang punya ladang ini harus dari kaya jadi miskin, bukan. Itu tidak menolong siapa-siapa. Di sini orang kaya bukan disuruh jadi miskin sama Tuhan, bukan ya. Jangan lupa Bapak Ibu, si pemilik tanah hanya diminta menyisakan dari apa yang dia sudah punya, bukan menambah ekstra. Seberapa banyak yang diberikan atau seberapa banyak ladang yang disisakan, itu ya sesuai kemampuan dan keadaan. Jadi kalau tahun itu panennya banyak gitu ya, hasil panennya berlimpah, ya mereka yang kekurangan juga dapatnya banyak. Kalau tahun itu panennya sedikit, mereka yang kekurangan juga dapatnya sedikit. Nah kalau panennya sedikit, mereka dituntut dapat banyak, itu nggak adil buat si kaya. Ya, jadi Tuhan adil buat semua pihak. Intinya adalah membagi di sini bukan sesuatu yang boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan. Karena kalau saya boleh menebak, kenapa kok sampai dikasih mandat, perintah, an order gitu ya? Karena kebutuhan mereka begitu banyak, karena penderitaan mereka begitu serius. Sehingga di sini Bapak Ibu saya diingatkan gini sama Tuhan. Kadang kita ini bisa terlalu meremehkan keadaan mereka yang kekurangan. Kita meremehkan. Mungkin karena naif ya. Mungkin karena nggak pernah bersentuhan dengan orang kecil. Mungkin kita terkunci di dunia yang aman. Mungkin kita nggak pernah mau keluar dari zona nyaman. Kita hidup di sebuah dunia yang selalu enak. Kita nggak tahu gimana susahnya orang lain. Dan pandemi ini betul-betul membuka mata kita, bukan penderitaan orang di mana-mana. Dan mau kaya mau miskin sama saja. Ada sedikit pengakuan dosa gitu ya buat saya. Pada waktu saya sekolah di luar negeri, saya melihat gaya hidup beberapa anak Indonesia yang begitu mewah. Saya nggak mau cerita banyak karena masih beberapa teman-teman juga sih. Ada beberapa orang yang nggak serius sekolah, hanya mau enak-enak gitu ya. Banyak kritikan lah biasa dari orang tua, wah cuman ngabisin duit papa mama gitu ya. Dengan mudah saya bisa di posisi yang sama. Saya pernah berpikir begini Bapak Ibu, pada saat saya sekolah gitu ya. Saya bisa makan enak. Saya bisa beli tiket nonton bioskop. Saya bisa jalan-jalan sama teman-teman hari itu.
Karena di jam yang sama di Surabaya, ada karyawan mungkin yang lembur habis-habisan, bekerja mati-matian untuk keluarganya. Sehingga pada saat itu saya kayak merasa gila, jangan-jangan hidup saya di sini seperti surga, hidup karena hidup mereka kayak neraka gitu. Dunia yang begitu nyaman buat kita, bisa jadi begitu menakutkan buat mereka yang kekurangan. Makanya ada perintah Tuhan. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti poin saya di sini. Saya bisa benar-benar merasa gila, aku bisa enak karena mungkin ada orang yang menderita gitu ya. Makanya ada mandat, ada perintah. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan kita tanggung jawab moral untuk menolong mereka yang kekurangan. Bahkan di Ulangan 28, Tuhan menyediakan segala macam kutuk jika tidak melakukan dengan setia ketetapan Tuhan ini. Jadi Tuhan serius. Maksudnya begini Bapak Ibu. Hari ini kita boleh memutuskan untuk tidak membagi, tidak menyisakan. Itu kan bagianku. Terserah gue mau ngapain. Atau dengan kata lain kita bolehlah, kita mungkin bisa mengambil pilihan mengorbankan mereka yang kekurangan. Itu memang hukum alam. Yang kuat selamat, yang lemah mati gitu kan ya. Ya sudah, biar hukum alam bekerja. Ayat ini mengingatkan kita sebetulnya begini. Pada saat kita mengorbankan mereka yang kekurangan, sebetulnya kita akan menyakiti diri kita sendiri di masa depan. Pada saat kita mengorbankan mereka yang kurang, kita menyakiti diri kita sendiri di kemudian hari. Maka pada waktu saya selesai sekolah, saya kembali ke Indonesia. Saya masih ingat ulang tahun dari di mana saya ulang tahun dari bisnis keluarga gitu ya. Nah, kemudian saya masih ingat berdiri di hadapan karyawan-karyawan. Ada beberapa karyawan lah yang sudah tua-tua, yang lama-lama. Sejak saya masih kecil sampai saya sudah dewasa, masih ada. Dan saya berterima kasih kepada mereka. Benar-benar berterima kasih. Saya ada hari ini karena kalian. Saya bisa hari ini karena kalian. Yang cuman saya bisa lakukan adalah menghargai mereka dan bekerja keras supaya mereka bisa makan, terutama hari-hari ini. Maka Bapak Ibu, siapa orang asing, anak yatim, dan janda di sekitar Bapak Ibu? Siapa? Mungkin mereka orang-orang yang Bapak Ibu merasa beban. Aduh, orang ini lagi gitu ya. Mungkin orang-orang yang mengusik kenyamanan Anda, seperti invade gitu ya, menginvasi atau menginvestasi gitu ya. Bukan investasi uang bukan ya, tapi mengganggu gitu loh. Enak-enak kok tiba-tiba digangguin. Mungkin orang-orang yang seperti itu, atau orang-orang yang Bapak Ibu merasa takut berbeda. Perhatikan mereka. Siapa orang-orang seperti itu di dalam hidup saudara dan saya? Kita mulai memperhatikan mereka. Kita mulai membantu mereka. Karena percayalah, hari ini semua orang perlu bantuan. Apalagi mereka yang kekurangan. Maka itu yang saya rindu kita sama-sama melakukan. Mulai memperhatikan yang lemah di sekitar kita. Dan yang terakhir, saya masih beberapa minggu lalu kalau nggak salah, saya nonton sebuah film sederhana. Ceritanya sederhana, filmnya luar biasa gitu ya. Ada persahabatan seorang polisi dan dokter. Si dokter ini berkunjung ke rumah si polisi. Kemudian dia cerita pergumulan hidupnya. Dia mau punya anak, tapi nggak bisa. Dia sudah mencoba, tapi gagal. Hubungannya sama istrinya berantakan. Kemudian si polisi kaget. Kamu kok nggak cerita? Kok sekarang baru cerita? Aku ini kan teman baikmu. Kemudian si dokter menjawab gini. Aku tahu, tapi kamu lagi sibuk. Aku tahu kamu juga punya banyak masalah. Suamimu gini kan, pekerjaanmu gini kan.
Aku tahu kamu juga punya banyak pergumulan, makanya aku nggak cerita. Mendengar jawaban itu, sang polisi menjawab kepada teman baiknya si dokter. There's always room for you. Kalau buat kamu, selalu ada ruang. Selalu ada ruang di hatiku untuk mendengarkan keluhanmu dan untuk membantumu. Saya rasa ini adalah contoh yang sederhana ya. Kadang-kadang itu yang dibutuhkan dari kita adalah kita membuka ruang gitu aja loh. Kita membuka ruang dalam hidup kita. Kadang-kadang ruang dalam hidup kita begitu penuh karena kita begitu sibuk sedang mendandani hidup kita sendiri. Sehingga hidup kita kelihatan enak dan luar biasa. Jadwal kita begitu penuh, hati kita lockdown gitu ya. Hatinya di PPKM, ada pembatasan. Kita nggak seharusnya memanen seluruh kehidupan kita hanya untuk dinikmati sendiri. Sudahkah kita menyediakan ruang dalam hidup kita? Mungkin itu artinya mengurangi waktu, tertancap nonton TV atau main gadget, dan menggunakan waktu itu untuk menelpon mereka yang sedang berduka misalnya. Mungkin itu artinya kita menghemat di hobi tertentu. Uangnya kita pakai. Tidak lagi beli ini, beli itu untuk mendukung hobi kita. Tapi kita pakai uang itu sekarang untuk beli makanan. Untuk teman-teman kita atau anggota keluarga lagi isoman misalnya gitu. Mungkin itu artinya kalau mampu dan bisa para pengusaha gitu ya, mengajarkan keahlian khusus, memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang dikucilkan. Mari kita menata, kita mengelola berkat ilahi yang limpah ruah dari Tuhan. Sehingga setiap orang menikmatinya secara adil, secukupnya, dan berkelanjutan. Goalnya bukan yang kaya tambah kaya, yang kaya cukup, yang kaya tidak berfoya-foya, sedangkan yang miskin tidak berkekurangan. Mari kita menata bersama-sama. Dan saya percaya sebagai anak Tuhan, kita punya kekuatan lebih dari Injil. Karena inilah Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan kalimat ini. Ingat, Tuhan tidak hanya membagi berkatnya sama kita. Tuhan memberi dirinya. Tuhan memberi Yesus Kristus sendiri. Sehingga pada hari ini, kita selalu punya lebih. Kita selalu dalam keadaan surplus. Yang kita terima bukan cuma berkat. Yang kita terima bukan cuma anugerah dari Tuhan. Kita terima pribadi Yesus sendiri. Sehingga kita punya pengampunan dosa, kita punya hubungan, kita punya jaminan hidup kekal. Karena itu, kita selalu dapat membagi. Kita selalu punya lebih untuk mereka yang kekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengambil waktu sejenak untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mengakui bahwa kadang kami terlalu sibuk dengan hidup kami sendiri. Kami melupakan mereka yang membutuhkan. Kami sibuk mengamankan harta kami, barang kami, aset kami. Kami lupa sama kebaikan Tuhan yang membuat kami bisa mendapatkan aset itu di awalnya. Kami lupa akan pemeliharaan Tuhan. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang gak cuma kasih sedikit-sedikit, tapi Tuhan yang memberi jauh lebih dari yang kami doakan bahkan. Ampuni kami ya Bapa. Jika kami masih menyimpan roh keserakahan atau ketamakan, tapi kami sembunyikan dengan nilai-nilai luhur dan kami menggunakan alasan, oh saya sibuk, saya harus kerja, harus efektif. Kami menyamarkan yang sebetulnya keserakahan, kami samar menjadi sesuatu yang baik, padahal mungkin kami sedang cuek kepada yang kekurangan. Ampuni kami ya Bapa. Dan tolong kami untuk belajar membagi dari kelebihan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan kami melihat padamu ya Yesus Kristus. Engkau tidak hanya membagi, Engkau mengorbankan diri.
Dan itulah yang dapat kami lakukan juga. Karena kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Tolong kami ya Bapa, khususnya di masa pandemi ini, untuk betul-betul menjadi berkat, betul-betul memancarkan kasih Kristus. Kami semua beda-beda, kondisi kami, keuangan kami, kemampuan kami, tetapi kami semua ada satu kesamaan. Kami punya Roh Kudus, kami punya Yesus Kristus, sehingga kami selalu diberikan sesuatu dari Tuhan untuk bagi mereka yang kekurangan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buka mata kami akan kecukupan-Mu, dan tolong kami untuk membantu mereka yang butuh pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui barcode atau nomor rekening yang ada di layar, mari memberi dengan hati yang sukacita. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan dan berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami memberikan persembahan. Kiranya Engkau lebih memberikan hati yang penuh kasih, yang didorong kasih kami kepada Allah dan kepada sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Engkau memakai apa yang sudah kami berikan ini bagi perluasan kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami hanya menyerahkan di dalam tangan Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keterbatasan hidup kami, bahkan di tengah-tengah berbagai macam kebutuhan kami. Ya Tuhan, Engkau berikan hati yang berbelas kasihan, dan juga hati yang ingin berbagi, ingin memberi, khususnya di dalam dukungan-dukungan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk persembahan kami, kiranya Engkau yang melayakkan di hadapan Tuhan. Kami juga ingin berdoa pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi. Kiranya Engkau turut bekerja dan mengambil bagian di dalam berbagai macam penyelesaian program-program pemerintah,
atau berbagai macam aktivitas untuk bisa menolong orang-orang yang boleh mengalami kondisi yang semakin berat, mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang kehilangan kebebasan. Kiranya tangan Tuhan yang akan menolong setiap kami, Tuhan yang akan menolong bangsa ini. Kami percaya Tuhan memiliki sebuah rencana di balik ini semua, supaya kami lebih melihat kebaikan Tuhan, supaya kami lebih hidup berbijaksana, supaya kami diajar untuk bisa memikirkan saudara-saudara di sekitar kami, saling mendukung, saling menguatkan. Kami tahu ya Tuhan ini berat bagi kami, tetapi kami percaya segala hal yang sudah terjadi tidak mungkin lepas dari anugerah dan kontrol Tuhan, sehingga kami percaya di dalamnya kami bisa melihat kasih Allah tetap nyata atas kami meskipun pada masa pandemi. Kami serahkan juga pemerintah ya Tuhan dengan berbagai macam langkah dan program, supaya Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini untuk memikirkan langkah-langkah yang efektif untuk memutus penyebaran COVID-19, supaya semuanya berjalan dengan baik. Mulai dari pemerintah tertinggi sampai dengan pemerintah daerah, RT maupun RW, kiranya mereka juga dimampukan bekerja sama bersatu hati, supaya semuanya berjalan secara efektif, didukung oleh aparat-aparat pemerintah, TNI, Polri, maupun badan-badan kesehatan yang menjadi tameng terdepan untuk menyelesaikan masalah ini. Engkau berikan kekuatan, Engkau lindungi, Engkau limpahkan efektivitas pekerjaan mereka oleh karena kuat kuasa anugerah Tuhan, sehingga pergumulan bangsa ini boleh segera diselesaikan. Ya Tuhan, kami sekarang ini juga berdoa di tengah-tengah kami, jemaat kami, atau simpatisan Reform Exodus Community, atau seluruh orang percaya. Kami percaya ini adalah bagian yang harus kami tanggung. Di antara kami ada yang terpapar, di antara kami ada yang mengalami kesulitan, beban, ketakutan oleh karena COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melihat mereka, membuka ruang hati kami mendengar mereka, untuk memberikan belas kasihan, mendukung dan menolong mereka. Kami yang berkelebihan, Engkau berikan kesempatan untuk bisa berbagi dan menolong meringankan beban mereka. Kami yang saat ini terbeban untuk berdoa, kiranya kami tetap memanjatkan harapan kami, supaya mendukung, meringankan beban-beban saudara-saudara kami. Dan terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini kami memiliki Satgas COVID, dan kiranya Engkau memampukan orang-orang yang ada di dalamnya untuk memperhatikan sesama jemaat. Kiranya melalui pelayanan ini ya Tuhan, kami diajar untuk melihat belas kasihan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong kami di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami hadapi. Sebagai orang percaya, kiranya kami tetap berharap, karena Engkau yang memiliki kami, Engkau yang akan memelihara kami. Dan biarlah berkat Tuhan boleh kami berikan juga kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa pengumuman warta gereja hari ini. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REC adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REC atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REC yang akan berulang tahun minggu depan. Bergabunglah bersama Discipleship Group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya ya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda,
proyek renovasi gereja Regnyinden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari dukung proyek pembangunan kelas 3 dan 4 SD Kristen Exodus Sorong. Saat ini pembangunan telah selesai dikerjakan, namun masih ada dana yang harus kita penuhi. Persembahan dapat diberikan melalui rekening berikut ini. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Venisa. Shalom jemaat dan simpatisan REK dimanapun Anda berada. Seiring dengan pandemi gelombang kedua yang semakin parah dan semakin banyaknya jemaat REK yang terpapar oleh virus ini, maka saya memutuskan untuk menggiatkan kembali peranan Satgas COVID-19 di gereja kita. Karena itu kami sangat membutuhkan kita semua bergandengan tangan untuk menyelesaikannya. Kami tidak bisa sendirian. Nah, selain berdoa, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama bisa memberikan dana, karena kami sangat membutuhkan dana untuk menyediakan obat, vitamin, makanan, dan berbagai keperluan yang lain. Sangat banyak yang kita perlukan, dan kalau Tuhan mengizinkan, kita juga ingin memiliki alat oksigen, mesin oksigen yang mungkin bisa berguna bagi banyak orang. Nah, selain doa, dana, Bapak Ibu Saudara juga yang sebagai penyintas pernah sembuh dari penyakit ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memberanikan diri memberikan donor sebagai donor plasma konvalesen. Jangan takut, kalau membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi tim Satgas kita. Mereka akan dengan senang hati memberikan penjelasan bagaimana menjadi donor plasma ini. Nah, bagi jemaat REK yang terpapar oleh virus ini, jangan berjuang sendirian. Di sini kami ada untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari memberitahukan kepada tim Satgas di nomor berikut ini. Kami akan dengan senang hati menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar tidak memiliki uang untuk membeli obat, vitamin, bahkan makanan, kami dengan senang hati akan menyediakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan penanganan medis yang lain dan kami bisa mengupayakannya, kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan mereka yang bukan jemaat REK, mungkin keluarga dari jemaat, teman dari jemaat, atau mungkin bahkan bukan orang Kristen? Kalau ada yang terpapar, silakan memberitahu tim Satgas kita juga. Sebisa mungkin kami akan melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Beritahukan, kami tidak bisa berjanji akan menolong semuanya, tetapi kami berjanji melakukan yang terbaik untuk sebanyak mungkin orang. Karena itu kami membutuhkan kita semua bergandengan tangan. Jangan tunda, mari ambil satu tindakan nyata hari ini juga. Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat karena pengharapan kita selalu ada dalam Kristus Yesus. God bless you and see you next week. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita agungkan Allah Tritunggal. Yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan namanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan marilah kita tetap berdisiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan.